Anjir, udah lama banget gue nggak nyenggol si Poco X3 NFC yang satu ini boy. Di tahun 2024 tuh udah banyak banget konten per konten-kontenan ya kan mengenai si Poco X3 NFC ini. Di video kali ini gue bakal buat gue bakal buat konten yang menurut gue udah lama banget nggak gue pegang ini HP. Gue tuh kalau ngebahas Poco tuh suka seneng gitu. Kenapa? Ini salah satu HP Android 1 jutaan yang gue suka. Kenapa? Lu bisa lihat nih, speknya lumayan cincai lah. Di budget 1 jutaan, under 1,5 juta, dikasih baterai yang gede banget di 5.000-an mAh. Performanya beda, ini jauh lebih jos ketimbang Samsung. Wah bang, lu bagus-bagusin si Poco bang, lu katanya bla bla bla. Enggak, nanti gue bakal kasih spek datanya ke kalian semua. Jadi ini adalah salah satu handphone 1 jutaan yang menurut gue paling masuk akal untuk dibeli ya. Nah kalau kita compare sikit-sikit dengan yang ada di Samsung, kubu Samsung, contoh aja kayak pakai A50s atau di atasnya sikit-sikit, yang gak terlalu jauh beda speknya ya, baterainya 4000 dan performanya jelas di bawah si Poco yang lagi kita gibahin ini. Kelebihan dari Samsung dari sisi displaynya, sayang sekali Poco kelemahannya di displaynya, tapi ada kelebihan dibalik kekurangan, gue bakal kasih tahu. Nah sini gue langsung kasih tahu datanya aja, gue cari dari si DeepSeek ya, lu bisa lihat sendiri. Untuk dari Poco X3 NFC ini benchmarknya untuk versi 10-nya si Antutu itu tembus di 300 sampai 350 ribu. And that's why lu kalau pakai buat daily scrolling, WA, lihat yang montok-montok, bla bla, itu enak banget ya, lebih lebih bisa melayani lah. Nah, sedangkan dari kubu Samsung ya di harga yang sama itu rata-rata skor Antutu itu di 190 ribu sampai 220. Jadi lu bisa bayangin ya gap kesenjangan sosialnya nih, performanya nih, anjir apa sih kesenjangan sosial? Gapnya si Poco di 300 sampai 300 sampai di 350 ribu, sedangkan si Samsung 190 sampai 220. Beda jauh sekali. Jadi kalau buat performa, buat daily, udah Poco ini udah paling the best bang. Nah sekarang gimana kalau kita bandingkan dengan si Puki iPhone 8? Sebenarnya gini, kalau lu mau lebih head to head ya dari sisi harga, sebenarnya bandinginnya tuh sama iPhone 7 boy. Kalau mau sejajarin harga yang ada di Poco X3, samanya sama HP apa? Kalau dibandingkan dengan dari kubu Apple ya sama dengan si iPhone 7, iPhone 7. Tapi kayak kurang etis ya, terlalu tuwir gitu ya kan. Ya udah kita ambil tengahnya aja sedikit, ambil satu generasi lebih baru sedikit, iPhone 8. Nah, jadi kalau lu ada kepikiran buat beli HP kedua ya, bang gua ada kepikiran buat beli HP kedua bang. Nah lu masih bisa tuh merundingkan di otak lu, wah mungkin iPhone 8 cocok nih. Nah lu itu masih oke lah. Tapi bang gua kayak banget bang, habis-habisan lah gue bang ya mau pinjol juga nggak cair gitu. Ada nih dana bersih nih, dana segar nih 1 juta, tapi pengen buat beli 1 jutaan, pengen beli HP gitu, HP utama gue. Nah lu nggak cocok tuh beli iPhone, lu nggak cocok beli iPhone karena iPhone jadul, apalagi masih ada home buttonnya, lau jadiin HP utama. Apalagi lau pekerja keras ya kan, bentar-bentar nonton, bentar-bentar scrolling, bentar-bentar sambil tiduran, ini pekerja keras banget lah di kasur gitu ya kan, sambil nonton sampai HP lowbat. Si Ipong ini nggak bisa melayani kebutuhan seks, maksud gue kebutuhan kalian yang kayak gitu. Jadi menurut gue ya jangan pilih iPhone 8 atau 8 Plus atau iPhone 7. Nah kelebihannya dibandingkan iPhone 7 apa lalu si iPhone 8 ini? Itu bukan kontennya saat ini, tapi gue kasih tahu aja. Sebenarnya kalau lu pakai buat daily sama aja antara 7 dan 8, nggak terlalu signifikan gitu. Tapi kita bahas untuk spesifik ke bentuk secara universal dari sebuah iPhone jadul harga 1 jutaan, yaitu ada home buttonnya. Nah ini dia, ini sesuatu hal yang gak perlu ada home buttonnya karena bikin layar jadi kecil dengan ukuran HP yang godang. Bagian atasnya speakernya tuh free space-nya terlalu gede gitu, jidatnya terlalu gede, udah bisa buat pasang iklan ya kan, pasang reklamnya bisa tuh. Jadi ya gitu deh. Nah kalau buat kamera apakah lebih bagus dari si Poco X3 NFC yang lagi kita gibahin ini? Jelas ya, kalau buat jepret-jepret dan fitur gue lebih pilih si Poco X3 NFC. Jujur kelebihan si iPhone, as always ya, like the other phones before I saying ya, untuk perekaman video cincay lah lu bisa pilih iPhone aja. Cuman apa sih ya, lu mau buat apa dengan iPhone jadul ya kan, commercial break gitu, atau lu buat konten pakai iPhone 8 udah serba kentang juga ya kan. Minimal lu harus iPhone 13 kalau mau klimaks ya, dengan budget yang lumayan kere. Oke, balik ke topik. Jadi menurut gue sebuah Poco X3 NFC ini salah satu HP yang worth it parah menurut gue. Salah satu ya, bukan salah satu pilihan ya. Jadi kalau lu budget ngepres, lu pengen buat HP utama, kenapa ini worth it? Baterainya gede boy, 5.000-an mAh. Terus kenapa ini cocok
buat dijadiin HP utama. Di Indonesia kita hidup, hello, HP tanpa NFC itu buat apa gitu. Nah kalau di compare dengan Samsung, kelebihan Samsung itu hanya dari sisi displaynya aja. Memang kalau lu fokus ke tampilan yang oke, enak dipakai buat nonton video, yaudah lu sikat Samsung aja. Cuman lu harus sabar-sabar tuh, HP-nya tuh lemot tuh. Sometimes lu mau klik ini kok, wah emosi tuh. Ujung-ujungnya tuh HP kayak pengen lu banting gitu. Itu sering terjadi sama gua boy, sering banget ya. Itulah Samsung ya kan. Budget 1 jutaan kalian beli Samsung, ciri khasnya seperti itu. Jadi kesimpulan gua, kalau lu banyak mau ya, lu banyak mau nih, udahlah kere, budgetnya cuma 1 jutaan gitu, tapi lu banyak mau, kameranya lumayan oke, performanya lumayan oke, udah sikat Poco gitu. Ya sikat Poco, itu menurut gua ya, menurut sudut pandang gue. Dan jujur ya, kalau buat HP utama lu misalnya bagus nih, terus HP kedua lu layarnya juga bagus. Nah, ini kelebihan dari si Poco nih ya, karena layarnya belum AMOLED tapi kelebihan. Misalnya HP kedua lu juga layarnya AMOLED nih ya, gue kasih tahu nih, HP kedua lu layar AMOLED. HP utama lu kalau dari Android flagship AMOLED ya, kalau lu pilih HP kedua lu AMOLED juga ada kekurangan yang dimana HP kedua lu itu kagak bisa lu setarain buat HP tempur juga. Kalau HP-nya rusak, layarnya retak, crack apapun itu, perbaikannya 1,5 juta lebih plus ya kan, siap-siap. Sedangkan si Poco ini, karena ini layarnya belum AMOLED, lu ganti LCD tuh bisa tuh kayak 100.000, 150.000, segitu boy. Anjay, enak kan. Jadi di samping bisa dijadiin buat HP utama, ini dijadiin buat HP lapangan, HP tempur juga bisa banget. Untuk spare part ya kayak housing itu murah ya, maksud gue backdoornya udah 1 set gitu, itu murah banget, harganya kayak cuman puluhan ribu gitu ya kan. Ini salah satu HP yang murah meriah, HP tempur, kalau rusak perbaikannya juga murah, tapi dari sisi performa nggak bisa dianggap sepele. Itulah kenapa gue suka banget dan intens banget gue sering ngebahas si Poco X3 NFC ini di tahun 2024 ya kan. Cuman agak sedikit berbeda point of view gue terhadap Poco X3 NFC ini di tahun 2025. Tapi tetap aja, ini masih salah satu HP terfavorit gue. Nah, kesimpulan gue, kalau lu pakai Poco X3 NFC ini di tahun 2025, untuk pemakaiannya normalnya kayak normal orang Indonesia pada umumnya, handphone ini bisa dipakai untuk 1-2 tahun ke depan. Menurut gue masih oke-oke aja. Jadi value for money-nya ini handphone lumayan banget. Start dulu bang, HP-nya nanti panas, meledak, matot, kayak jadi bom. Bukan. Ini bukan Poco X3 Pro ya. Ini Poco X3 varian NFC yang which is ya, ini mesinnya aman parah ya. Jadi oke gitu. Oke ya kan. Kalau dibandingkan layar dengan Itel jelas beda juga. Layar Itel itu ya, kalau kita bandingin ya, layar yang sama-sama bukan AMOLED gitu. Layar Itel tuh nggak ada apa-apa ya boy sama si Poco ini. Kayak gimana gue ngejelasinnya? Intinya gini, kalau lo beli si Itel, layarnya itu kayak terlalu butek gitu. Kayak ini layarnya masih ori bawaan si Itel ya, tapi kayak butek aja gitu. Kayak butek, gimana ya gue ngejelasin, susah lah intinya. Tapi intinya kalau dipakai tuh agak sedikit bikin pusing gitu. Sedangkan si Poco, salah satu HP terworth it lah intinya.